Halo semuanya, ketemu lagi sama Satria Petir di sini. Gue lagi ada di Museum Bekasi dalam rangka melanjutkan Satria Petir Goes to Museum. Ini pertama kali gue ke Museum Bekasi, belum pernah sama sekali gue kesini. Semoga sesuai dengan harapan dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum. Nah, ini adalah monumen perjuangan rakyat Bekasi melawan penjajahan Belanda di waktu itu. Monumen ini dibangun di sebelah kirinya. Nah, kita menuju pintu masuk. Di sebelah kiri pintu masuk itu ada perpustakaan. Ya, sebelum kita masuk, kita scan dulu barcode Peduli Lindungi. Yuk, kita scan and let's go. Dan untuk masuk ke museum ini gratis ya guys, tidak dipungut biaya sedikit pun. Ya, setelah dari lobi kita akan masuk ke dalam Hall of Fame. Di sini ada patung-patung Bupati Bekasi ya. Dari masa ke masa, dari zaman dulu sampai yang terbaru. Nah, ini lumayan keren sih menurut gua, tapi digital banget ya. Setelah dari Hall of Fame kita akan masuk ke ruang masa prasejarah. Di sini displaynya ditempel di tembok, display digital ya guys. Di sini ada beberapa gambar-gambar, ornamen atau artefak yang ditemukan di Bekasi sejak zaman prasejarah, ya, dan beberapa teks-teks yang ditempel di tembok. Ya, buat gua kurang menarik bagian yang ini karena mostly hampir mirip dengan apa yang ditemukan di Jakarta. Dan di tengah ruangan ini ada display, ada komputer touchscreen yang bisa kita akses untuk teks dan gambar periode masa prasejarah di Bekasi, dan ada peta dan segala macamnya. Ruang berikutnya adalah tentang Kerajaan Tarumanegara. Dan di sini teman-teman bisa lihat jendela asli dari gedung ini yang sebetulnya bagus. Dan di ruangan ini lagi-lagi displaynya digital, displaynya semua print-printan yang ditempel di tembok dengan teks yang panjang-panjang. Saya nggak berhabis pikir kenapa kalau di museum teksnya harus panjang-panjang ya, padahal orang bisa dibikin lebih simple dan lebih visual, satu dengan ornamen saja, dengan artefak-artefak saja. Oke, tapi informasinya lumayan asik. Dan di sini ada buku interaktif yang kalau kita balik ceritanya akan berubah, lagi-lagi digital. Oke, lanjut. Ini adalah ornamen asli dari gedung Tambun Landhuis. Ya, sayang sekarang tertutup oleh gipsum display museum digital ini. Oke, dan sekarang kita ada di bagian Bekasi abad 8 sampai abad 16. Banyak display ya guys dalam kaca. Kemudian di sebelah kirinya itu jalur kita pertama adalah diorama Perang Bubat, di mana Dyah Pitaloka dibantai oleh pasukan Majapahit.
Nah, di sini ada arena interaktif menggunakan Xbox dan layarnya layar from projector ya, dari proyektor. Dan di sini ada kapal. Gue lupa kapal apa ini. Tapi ini anak-anak bisa mainan kapal dan ada penjelasan di situ panjang lebar. So visit them. Dan ini gue nggak tahu ini asli atau replika. Ternyata pas gue tegesin ini adalah replika, jadi dicetakkan menggunakan fiber. Di ruangan ini juga ada sejarah kerajaan Sunda yang memiliki perjanjian dengan Portugis ya. Dan di sini juga ada replika Tugu Padrau. Nah, mana Tugu Padrau ya? Nah, itu dia. Ini adalah bukti perjanjian antara kerajaan Sunda dan Portugis pada waktu itu. Ini juga ada yang aslinya di Museum Sejarah Jakarta. Nah, di sini ada diorama penyerangan Mataram kepada VOC di Batavia. Gue dulu pernah bikin pentas teaternya ini. Wah, keren banget ini ya. Nah, di sebelah kanan gedung ini ada bangunan juga punya VOC kayaknya. Ini kayaknya lebih kepada kantor. Dan yuk kita lanjut. Nah, betul kan? Bekasi di bawah kekuasaan VOC. Wah, mirip-mirip nih dengan Jakarta. Kedatangan kapal pertama kali di Batavia kapan, dan itu ada replikanya tuh ya. Dan di sini juga ada display touchscreen. Sayangnya tidak ada instruksi bagaimana cara mengoperasikan ini. Gue kebingungan. Tapi di backgroundnya ini adalah peta dunia versi VOC kalau nggak salah. Nah, kalau ketemu begini, tapi hilang lagi. Nggak ada instruksinya guys, jadi gue bingung gimana cara makainya. Yaudah, yuk lanjut aja ya. Lanjut. Nah, ini ada display animasi di atasnya. Ini adalah kisah jagoan Bekasi yang namanya siapa? Entong Tolo. Ini terjadi pada saat masa pemerintahan Hindia Belanda. Ya, di sini displaynya dan ceritanya cukup menarik. Entong Tolo akhirnya dibuang ke Manado.
Gue sebetulnya agak sedikit kecewa dengan apa yang ada di sini ya, karena kehilangan esensi gedung tuanya. Tembok-temboknya dilapisin tulisan seperti ini. Terus kalau kita lihat ke bawah ini nanti ada ubinnya tuh, ornamennya kan keren banget, tapi sayang kepotong sama gipsum. Nah, kita nggak bisa lihat apa-apa lagi, cuma sisa-sisanya aja. Oke, dan ini lanjut ke era pendudukan Jepang dan pergerakan nasional. Nah nah lagi. Nah ini dia, pokoknya singkat sekali ya, karena cuma 3,5 tahun kalau nggak salah, dan display ini rusak. Di teras luar gedungnya masih asli di sini ya tuh. Jadi untuk menatap wilayah perkebunan, dan itu di stasiun Tambun kalau nggak salah ya. Ini wah menarik nih guys, coba kita kesana bisa nggak ya? Apakah bisa? Wah, ini menarik guys. Sayangnya bisa guys. Ntar kita ke sana ya. Kita habisin dulu yang sana. Lanjut. Wah, di sini ada multimedia lagi guys. Wah. Teruskan jiwa kamu menjaga muka, menjaga harta, menjaga ucapan. Kami sekarang layak. Berilah kamu arah. Mantap. Berjalanlah terus di garis batas kenyataan. Nah. Salong walet mantap ya guys, kita bisa lihat esensi gedungnya jadi rusak. Bagus sih ada museum, harusnya kalau bangun seperti ini di gedung baru, jadi nggak merusak esensi gedung yang asli. Jadinya sekarang berantakan. Bukan, harusnya menghidupi apa yang ada di gedung ini, bukan membuat satu hal yang baru. Gua nggak tahu apakah ini konsultasi dengan arkeolog apa enggak. Itu jadi berantakan di gedungnya nih, serius berantakan. Ada kayak begini-beginian nih, dirusak kan tuh. Karena untuk sejarahnya nggak jauh beda dengan Jakarta sebetulnya, cuma ada bagian-bagian ini sedikit yang berbeda. Oke, pintu-pintu ini nggak dikunci. Kalau kita mau lihat nih, ini gua ngerti maksudnya kelelawar tuh apa. Ada Bekasi Lautan Api. Wah, kacau. Kalau kita lihat depan sini, wah, ini tempat teras depan ya. Ini teras depan, kita bisa lihat di sini. Kuncinya enggak. Ini view dari atas ya, view Bekasi dari atas gedung ini. Oke, yuk kita masuk lagi. Sayang banget loh guys, sayang banget, esensi gedungnya jadi kurang berasa. Nah tuh kan, gue nggak tahu caranya gimana gue bisa naik ke atas. Ada nggak cara? Wow, pintu
Gimana caranya ya bisa naik ke atas ya, ke ruang pantau itu. Menara pantau itu dia, nggak tahu deh gue. Yuk guys, kita lanjut lagi sini. Sayang banget ya, hilang esensinya. Akan turun. Aduh, kapal bener ya, jadinya biasa aja gitu. Depan. Oke, ini Bekasi, Kecamatan Kawibong, Kabupaten Bekasi. Ini turun. Nah, ini baru sejarahnya Gedung Juang. Baru sejarah Gedung Juang. Oke, kita lanjut lagi. Orang Bekasi era Soekarno. Risik Boy. Oh nih. Gimana sejarah Indonesia nih? Oh nih. Batu Jatinegara Bekasi. Oh. Oke. Ini baru sejarah Bekasi. Oke, mantap. Oh. Ini juga tuh. Nah, peta Museum Bekasi. Oh, ada orang bawah tanah. Kita cari guys. Nah, ini era-era ini Bekasi. Nah, siap guys, kita lanjut. Ini Bekasi sekarang nih. Nah, Masjid Cibarusah dan segala macam. Oh, mantap. Oke, kita sudah dari sana nih. Agak gimana ya, sebagai penggemar museum agak mengecewakan sebetulnya. Kenapa nggak di-retouch dan dibikin seperti direkonstruksi dan dibikin seperti dulu fungsi aslinya. Misalnya ini kantor Landuis, apa namanya, kantor Tuan Tanah, misalnya rumahnya Tuan Tanah, direkonstruksi. Oke, ruangan ini adalah ruangan itu, ini adalah ruangan ini adalah ruangan dapur, ruangan administrasi, ini tempat di mana orang lihat sesuatu gitu ya, tempat orang mengurus ini. Jadi sesuai dengan fungsinya, bukan kemudian dijadikan orang dijejelin dengan narasi sejarah, bukan diajak untuk merasakan atmosfer dari gedung tua ini gitu. Sayang sekali ya. Oke, di sebelah sana ada gedung yang juga dipakai untuk pameran, tapi kenapa nggak dibuka. Belakang sana musola, gedung veteran, dan ada toilet di belakang. Oke, jangan lupa kalau suka video ini subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum. Eits, ada bonus shot nih guys. Lanjut. Halo guys, ini bagian belakangnya Museum Bekasi. Nah, ini di belakang ada AC tuh. Kita nggak bisa naik ke atas sana ya guys. Ini masih nyambung dalam komplek ini. Jadi ini gedungnya gedung masih bagian Jalan Landuis Tambun. Nah, di belakang sana adalah stasiun Tambun. Jadi komoditi pangan yang dihasilkan di tanah Patekler ini didistribusikannya ke Jakarta atau ke Batavia pada waktu itu menggunakan kereta. Oke, ini gue di bagian samping sebelah kiri gedung. Sini ada gedung lain lagi. Yang ini bagian dari Landuis Tambun. Ya, di situ ada kereta kuda. Gue nggak tahu itu apa karena nggak ada displaynya.
apakah ini rumah, apakah kemudian gedung yang sebelah situ kantornya, gua nggak tahu, nggak ada penjelasannya. Tapi sayang sekali gedungnya nggak dibuka dan kita nggak bisa eksplorasi masuk ke dalam. Dan ini situasi sore hari di sini seperti ini. Nah, seperti ini situasinya, banyak orang datang, lagi ada yang foto-foto di sebelah situ. Ya beginilah keadaannya guys. Menurut gua sih untuk ambience di luarnya udah bagus. Sayang gedung di dalamnya gak gitu berasa bahwa kita sedang ada dalam gedung bersejarah, karena dipenuhi dengan digitalisasi dan segala macam. Sebagai orang yang seneng ambience sejarah, gua agak kecewa sih dengan apa yang ada di sini. Sayang sekali gedung sebagus ini, gedung dengan nilai sejarah dan satu-satunya gedung yang ada di Bekasi, gedung bersejarah di Bekasi, tapi digitalisasi. Sayangnya seperti itu. Oke, gitu aja teman-teman.